Siapa sangka, seorang TKW asal Brebes yang dulunya hanya pembantu rumah tangga, kini jadi sorotan dunia. Bukan karena hartanya, bukan karena kecantikannya, tapi karena ia menikah dengan 4 pria Arab sekaligus. Dan alasan dibalik pernikahan itu, bikin satu dunia tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa keempat pria itu rela berbagi cinta dengan satu wanita Indonesia? Cerita ini tak sekadar kisah cinta, tapi tentang pengorbanan, air mata, dan satu rahasia yang disembunyikan selama 11 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang penuh kisah nyata, penuh emosi, dan pastinya selalu bikin kalian penasaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya biar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif dan mengguncang hati berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana nih? Jakarta? Medan? Makassar? Atau dari Arab Saudi juga? Kita absen dulu yuk. Namanya Sri Wahyuni. Tapi di kampung kecil tempat ia tumbuh, semua orang memanggilnya Yuni. Seorang gadis sederhana dari sebuah desa sunyi di pelosok Brebes, Jawa Tengah. Rumahnya hanya berupa bangunan semi-permanen dari kayu dan anyaman bambu. Lantainya masih tanah. Di musim hujan, air kerap menggenang sampai ke dapur. Di musim kemarau, debu beterbangan menempel di dinding kamar. Ayahnya, Pak Darto, hanyalah seorang tukang becak yang mangkal dari pagi hingga malam di terminal tua yang semakin hari semakin sepi penumpang. Ibunya, Bu Suminah, bekerja serabutan mencuci baju tetangga dan kadang jualan gorengan keliling. Yuni punya 2 adik laki-laki yang masih sekolah dan sering bolos karena tak punya seragam layak. Keadaan keluarganya boleh dibilang lebih dekat ke garis kemiskinan daripada harapan hidup yang normal. Yuni bukan anak manja. Sejak umur 10 tahun, dia sudah biasa bantu ibunya mencuci piring tetangga. Kadang ikut ayahnya ngojek becak malam hari demi uang recehan. Tapi dia menyimpan satu mimpi, ingin sekolah tinggi dan angkat derajat orang tuanya. Sayangnya, mimpi itu patah di tengah jalan saat ia harus berhenti sekolah demi adik-adiknya. Ijazah SMP-nya adalah puncak tertinggi dalam dunia pendidikannya. Suatu malam, saat hujan turun deras dan genteng rumah bocor di mana-mana, Yuni mendengar suara ibunya menangis pelan. Ayahnya hanya diam menatap lantai. Saat itu, uang di dompet mereka hanya tinggal 8.000 rupiah. Besok pagi adiknya harus bayar uang sekolah. Listrik pun sudah diputus 2 hari lalu. Disitulah titik balik hidup Yuni dimulai. Besoknya, ia pergi diam-diam ke rumah Pak Raji, seorang calo TKI yang sudah lama ia dengar namanya. Dengan berbekal fotokopi KTP dan ijazah SMP, Yuni memberanikan diri mendaftar jadi TKW. Bukan karena ambisi, bukan karena tergiur janji kaya, tapi karena lapar. Karena ingin ibunya tak perlu lagi menjual panci untuk beli beras. Karena ingin adiknya bisa ikut ujian akhir. Orang tuanya awalnya menolak keras. Tapi Yuni memohon, bahkan sujud di kaki ayahnya sambil menangis. Akhirnya, dengan hati hancur, mereka mengizinkan. Prosesnya cepat. Kurang dari 2 bulan, Yuni sudah berangkat ke Jakarta untuk pelatihan singkat, lalu diterbangkan ke Arab Saudi. Dengan tubuh gemetar, mata bengkak karena tak berhenti menangis di bandara, Yuni melambaikan tangan pada ibunya yang terus menahan tangis sambil mengepalkan surat Yasin yang sudah lusuh. Itu adalah perjalanan pertama Yuni keluar dari Pulau Jawa. Dan mungkin, ia pikir, juga perjalanan paling jauh dan menakutkan dalam hidupnya. Sesampainya di Jeddah, panas menyengat menyambutnya seperti tamparan. Yuni ditempatkan oleh agen ke sebuah keluarga Arab di kota Riyadh. Rumahnya sangat besar, hampir seperti istana. Lantainya marmer, penuh lampu kristal dan karpet mewah. Ia bahkan sempat terpana karena rumah itu punya 3 ruang tamu, 7 kamar tidur, dan lift dalam rumah. Majikannya adalah pasangan suami istri berumur 50-an tahun. Mereka punya 3 anak, dan yang tertua bernama Mahmud, seorang pria lajang berumur sekitar 30 tahun, tinggi, berjanggut rapi, dan selalu wangi. Mahmud bekerja di bidang properti dan sering bepergian ke luar negeri. Saat pertama kali melihat Yuni, dia hanya tersenyum kecil dan berkata dalam bahasa Inggris yang lumayan, "Welcome to our home. Make yourself useful." Yuni tak banyak berharap apa-apa. Baginya, asal makan cukup, tidur aman, dan gaji tidak dipotong, itu sudah sangat mewah dibanding hidupnya di kampung.
Ia bekerja dari jam 5 pagi hingga 11 malam setiap hari. Membersihkan rumah, mencuci baju, merawat nenek majikan, kadang disuruh memasak. Tapi ia jalani semua dengan sabar. Ia tak suka mengeluh. Meskipun kakinya lecet, tangannya melepuh karena air panas, dan punggungnya sakit karena angkat galon tiap hari. Yang membuatnya bertahan hanyalah satu. Foto keluarganya yang diselipkan di balik bantal tempat tidurnya. Ia selalu menatap foto itu sebelum tidur. Lalu menangis diam-diam sambil berdoa agar keluarganya sehat-sehat di Indonesia. 1 tahun pertama, Yuni tak punya masalah berarti. Ia bahkan sempat menabung dan kirimkan uang bulanan untuk adiknya. Tapi semuanya berubah ketika Mahmud mulai memperhatikan Yuni secara berbeda. Mulanya hanya pandangan cepat. Lalu menjadi sapaan lebih ramah. Lalu menjadi obrolan ringan di dapur saat tak ada orang. Sampai suatu malam, ketika hujan mengguyur padang pasir yang biasanya kering, Mahmud masuk ke dapur saat Yuni sedang memasak, dan untuk pertama kalinya ia berkata pelan, "You are the strongest woman I've ever seen." Yuni hanya tertunduk. Ia tak berani menatap mata Mahmud. Tapi hatinya bergetar. Bukan karena cinta, tapi karena takut. Ia tahu, tak ada yang bisa ia lawan jika sesuatu terjadi. Ia hanya pembantu di negeri orang. Ia tak punya kuasa atas tubuhnya sendiri jika kehendak majikan berlaku mutlak. Namun, ternyata Mahmud berbeda. Ia tak menyentuh, tak memaksa. Ia justru mulai memperlakukan Yuni seperti seorang wanita. Menghargainya, membawakan air minum saat ia kelelahan, mengizinkan Yuni istirahat lebih awal, bahkan memberinya sandal baru saat tahu kakinya lecet. Hari-hari berlalu, dan tanpa sadar, Yuni menjadi pusat perhatian satu keluarga. Tapi bukan hanya Mahmud. Ada sosok lain yang mulai tertarik padanya. Dan di sanalah, kisah mengejutkan Yuni baru saja dimulai. Setelah malam hujan itu, hubungan antara Yuni dan Mahmud perlahan berubah. Tak lagi hanya hubungan majikan dan pekerja. Ada perhatian yang lebih halus, lebih dalam. Mahmud menjadi lebih sering mencari alasan untuk berbicara. Ia akan menanyakan kabar Yuni meski hanya untuk sekadar bertanya, "Apakah kamu sudah makan?" Atau, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Yuni tak pernah benar-benar menanggapi. Ia hanya menjawab dengan sopan, menunduk, dan kembali bekerja. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan kehangatan. Bukan cinta dalam arti sesungguhnya, tapi seperti sinar kecil yang muncul di tengah gelap hidupnya. Ada seseorang yang memperhatikannya, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Pada suatu malam Jumat, ketika seluruh keluarga pergi ke acara pernikahan saudara jauh di luar kota, hanya Yuni dan Mahmud yang tinggal di rumah. Mahmud memilih tidak ikut karena alasan pekerjaan, dan Yuni memang ditinggal untuk menjaga rumah dan nenek mereka yang sedang sakit. Ketika Yuni tengah menyuapi nenek di ruang tengah, Mahmud datang membawa semangkuk bubur. Ia duduk di samping Yuni dan berkata, "Aku bantu, kamu capek." Yuni menolak halus, tapi Mahmud bersikeras. Yang membuat Yuni terkejut adalah bagaimana pria Arab yang selama ini dikenal dengan sikap dominan dan keras, justru menunjukkan kelembutan luar biasa malam itu. Setelah selesai menyuapi nenek, mereka duduk berdua di teras belakang. Malam itu langit bersih, bintang-bintang bertaburan. Angin padang pasir bertiup pelan, membawa wangi bunga yang ditanam di taman kecil belakang rumah. Disitulah, Mahmud perlahan membuka isi hatinya. "Kamu tahu, aku sudah bertemu banyak wanita. Di London, di Dubai, di Paris. Tapi tidak pernah satupun dari mereka bisa membuatku merasa tenang seperti saat aku bicara denganmu, Yuni. Kamu sederhana, kuat, dan jujur." Yuni hanya bisa menggigit bibir. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia tahu ini bukan ucapan biasa. Ia tahu, ini bisa mengubah hidupnya. Dan benar saja. "Aku ingin menikahimu." Mahmud menatapnya serius. "Secara sah. Aku tahu kamu Muslim, dan aku akan bicara ke ayahku. Aku tidak main-main, Yuni." Kalimat itu membuat Yuni serasa lumpuh. Otaknya bingung. Antara takut, bahagia, ragu, dan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Ia hanya pembantu. Mahmud, tuan muda keturunan keluarga kaya raya Arab Saudi. Dunia mereka bagaikan langit dan sumur tua di desa. Namun di hari berikutnya,
Mahmud benar-benar bicara kepada orang tuanya. Mereka terkejut, tentu saja. Tapi melihat kesungguhan anaknya, mereka akhirnya setuju dengan satu syarat. Pernikahan dilakukan secara tertutup dan tidak diumumkan ke publik. Yuni bingung, namun ia setuju. Ia tahu dunia tidak akan menerima pernikahan seperti itu. Tapi hatinya sudah bulat. Setelah salat istikharah malam demi malam, ia percaya ini takdir. Ia ingin hidupnya lebih baik. Ia ingin memberi kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya di Indonesia. Pernikahan mereka dilakukan secara sederhana. Seorang ustaz datang. Mahar diberikan, emas 15 gram dan satu rumah kecil di Indonesia atas nama Yuni. Tak ada pesta. Tak ada tamu. Hanya beberapa orang kepercayaan keluarga yang tahu. Yuni resmi menjadi istri sah Mahmud. Tapi dunia tidak pernah sesederhana itu. Beberapa minggu setelah pernikahan, datanglah Said, adik tiri Mahmud dari istri kedua ayah mereka. Said tinggal di Abu Dhabi dan baru kembali ke Riyadh karena urusan keluarga. Ia masih muda, lebih flamboyan, dan memiliki aura yang memikat. Gaya bicaranya santai, tapi tajam. Ia seperti punya radar insting yang tinggi. Sejak awal bertemu Yuni, ia seperti tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dia pembantu baru? Tanya Said kepada Mahmud saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Mahmud hanya menjawab pendek, dia bagian dari rumah ini. Dan sejak itu, Said memperhatikan Yuni dengan tatapan yang tak biasa. Ia memperhatikan geraknya, senyumnya, bahkan saat Yuni diam-diam menatap Mahmud dengan lembut. Sampai akhirnya, Said mendatangi Yuni saat ia sedang menyapu di halaman belakang. Kamu sudah jadi istri Mahmud, kan? Yuni terkejut bukan main. Ia tak menjawab. Tapi Said tak butuh jawaban. Ia tersenyum, duduk di bangku taman, dan berkata, aku bukan orang bodoh. Aku tahu kakakku. Dia tak akan pernah memperlakukan wanita biasa seistimewa itu. Yuni gugup, hampir menangis. Tapi Said justru tersenyum dan berkata, tenang, aku tidak akan bocorkan. Bahkan, aku ingin ikut bagian. Apa maksudmu? Tanya Yuni gemetar. Aku ingin kamu juga jadi istriku. Kata-kata itu seperti halilintar di siang bolong. Yuni benar-benar tak paham. Tapi Said menjelaskan, dengan kalimat yang membuat Yuni semakin bingung dan syok. Keluarga kami punya tradisi, jika ada satu wanita yang bisa memberi keturunan dari garis utama, maka ia dianggap penjaga nasab. Ia berhak menjadi istri lebih dari satu pria dari garis darah utama. Ini bukan karena nafsu. Tapi karena kami menyimpan satu rahasia besar, sebagian besar perempuan kami tidak bisa melahirkan. Yuni terdiam. Mulutnya kaku. Ia tak mengerti apakah ini klinik, penyakit turunan, atau bagian dari budaya yang aneh. Mahmud tahu ini. Tapi dia memilih diam karena dia tahu kamu akan lari. Tapi aku jujur padamu sekarang. Dan kamu mau menikahiku juga. Jika kamu setuju, semuanya akan aman. Dan kamu akan jadi perempuan paling terhormat dalam keluarga ini. Yuni menangis malam itu. Tak tahu harus bahagia atau ketakutan. Ia hanya ingin bekerja. Ia hanya ingin bantu orang tua. Tapi kini, ia berada di tengah pusaran cinta yang rumit, dalam dunia Arab yang penuh rahasia dan tradisi kuno. Keesokan harinya, Mahmud bicara padanya. Dengan mata yang penuh kesedihan, ia berkata, aku tahu ini gila. Tapi keluargaku percaya bahwa kamu adalah perempuan pilihan. Kamu bisa tolak. Tapi, kamu juga bisa menjadi wanita yang akan diingat sejarah keluarga kami. Dan malam itu, Yuni tak bisa tidur. Hatinya bimbang. Tapi firasatnya berkata, ini baru permulaan. Hari-hari setelah pengakuan Said itu, dunia Yuni seperti berputar. Tubuhnya masih di Riyadh, tapi pikirannya jauh melayang ke rumahnya di Brebes. Ke ibunya yang mungkin sedang menjemur pakaian, ke ayahnya yang diam-diam pasti merindukannya tapi gengsi bicara, dan ke adik-adiknya yang selalu bertanya lewat surat, kapan Mbak Yuni pulang? Ia menatap langit-langit kamar kecil tempat ia biasa tidur, dan matanya berlinang. Dulu ia hanya ingin bekerja 2 tahun, menabung, lalu pulang. Tapi kini, ia adalah istri dari seorang pria Arab. Bahkan bukan cuma satu. Kini ia diminta untuk menikah dengan adik tirinya juga. Dunia Yuni tak lagi sama.
Namun semua menjadi lebih pelik ketika Yuni mulai merasa mual dan pusing setiap pagi. Ia pikir mungkin hanya kelelahan. Tapi setelah 3 minggu terus-menerus seperti itu, Mahmud membawanya ke dokter. Dan dari hasil pemeriksaan, Yuni dinyatakan hamil. Tangis Yuni pecah. Ia tak tahu apakah ia harus bahagia atau takut. Tapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi keluarga Mahmud. Bukan hanya mereka bahagia, mereka menangis haru. Ibu Mahmud memeluk Yuni dengan gemetar. Ayahnya memanggil ustaz dan menyembelih kambing sebagai syukur, dan bahkan nenek mereka yang sakit itu, untuk pertama kalinya tersenyum. Yuni baru tahu kemudian, dari seorang pelayan lama di rumah itu, bahwa selama lebih dari 20 tahun, tak ada satupun wanita dalam garis keluarga Mahmud yang bisa melahirkan. Semua anak yang ada saat ini adalah hasil adopsi, bayi tabung gagal, atau anak dari istri luar silsilah yang kemudian dicerai karena alasan keturunan. Itulah mengapa Yuni begitu berharga. Kandungannya adalah mukjizat. Dan di tengah kebahagiaan itu, datang seorang pria dari Dubai. Namanya Faisal, sepupu Mahmud dari garis keluarga yang sama, seorang pebisnis kaya raya yang punya jaringan hotel dan properti. Ia datang dengan jet pribadi, mengenakan jubah putih bersih, berwajah tegas, dan aura wibawanya begitu kuat. Ketika pertama kali melihat Yuni, Faisal hanya berkata singkat, "Dia yang itu? Subhanallah." Kemudian dia langsung bicara dengan ayah Mahmud, dan pembicaraan itu sangat serius. Sepanjang malam, mereka berdiskusi dalam bahasa Arab yang cepat dan berbisik. Dan keesokan harinya, Faisal datang menemui Yuni dengan satu permintaan. "Aku ingin kamu menjadi istriku juga." Yuni nyaris pingsan. Ini bukan lagi cinta. Ini bukan romansa. Ini seperti transaksi peradaban. "Kenapa? Aku sudah hamil dari Mahmud." Faisal tersenyum dan menjawab dengan pelan. "Justru karena itu, kami percaya kamu adalah wanita pilihan. Kami telah mencari puluhan tahun wanita yang bisa membawa garis darah kami hidup kembali. Dan kamu adalah satu-satunya harapan. Kami ingin menjagamu. Tapi untuk menjaga garis itu tetap kuat, kamu harus menikah dengan 3 pilar utama keluarga. Aku adalah yang ketiga." Yuni tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya lemas. Air matanya terus mengalir. Ia merasa seperti alat. Tapi saat ia menatap wajah Faisal, ia tak melihat nafsu. Ia melihat penghormatan. Bahkan, Faisal berkata sesuatu yang menusuk hati Yuni. "Aku tak butuh anak darimu jika kamu tak mau. Aku hanya ingin kamu jadi bagian dari darah kami. Dan kami akan menjagamu sampai akhir hayat." Pernikahan mereka pun diselenggarakan diam-diam. Faisal datang seminggu sekali ke Riyadh, dan selebihnya ia mengirimkan segala kebutuhan Yuni dari Dubai. Mulai dari dokter kehamilan terbaik, perawat pribadi, hingga tutor bahasa Arab dan Inggris untuknya. Yuni kini istri dari 3 pria Arab berdarah bangsawan. Tapi tetap, ia tinggal di kamar kecil yang sama. Tetap mencuci piring, tetap bangun sebelum subuh, tetap mengirim uang untuk keluarganya tanpa pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat kandungannya berusia 7 bulan, Mahmud mulai sering mengajaknya duduk di taman belakang. Mereka berbicara banyak tentang masa depan, tentang anak mereka nanti, tentang kemungkinan tinggal di Indonesia jika semua selesai. Namun suatu malam, saat angin gurun bertiup lebih kencang dari biasanya, datanglah sosok yang tak disangka-sangka. Namanya Hamzah. Ia masih muda, baru 25 tahun, anak dari istri ketiga kakek Mahmud yang sudah meninggal dunia. Hamzah dibesarkan di Madinah, seorang hafiz Quran, lembut, dan sangat kalem. Saat bertemu Yuni, ia tak banyak bicara. Hanya menatap dengan mata penuh kelembutan, dan berkata, "Aku tahu semuanya. Dan aku tak datang untuk memaksa apa-apa. Tapi jika kamu mengizinkan, aku ingin menjadi pelindungmu." Pelindung? Bukan suami untuk menuntut, tapi suami untuk menjaga. Aku ingin kamu tahu, tidak semua pria di keluargaku ini menginginkan anak darimu. Ada yang hanya ingin kamu tetap hidup, selamat, dan tenang. Yuni menangis mendengar itu. Setelah semua yang terjadi, akhirnya datang seseorang yang tidak menginginkan dirinya, tapi justru ingin menjaganya. Dan saat kandungannya berusia 8 bulan, Yuni menikah lagi, untuk keempat kalinya. Dengan seorang pria yang hanya ingin melindungi. Banyak yang mungkin tak percaya ini.
Tapi dalam keluarga besar penuh aturan berdarah Arab, terkadang cinta hadir dalam bentuk yang paling tak biasa. Namun, dunia luar belum tahu. Dan ketika kebenaran ini akhirnya terbongkar ke publik, dunia akan gempar. Hujan tak biasa turun di Riyadh malam itu. Langit mengguntur, petir menyambar dari kejauhan. Di sebuah rumah megah berarsitektur Timur Tengah, suasana panik. Teriakan pelayan bercampur tangisan. Yuni, perempuan asal Brebes yang dulunya hanya pembantu rumah tangga, kini terbaring di ranjang mewah, menggenggam tangan Mahmud dengan erat. Ya Allah, sakit banget, Bang Mahmud. Nafasnya tersengal. Perutnya menegang. Air ketuban sudah pecah sejak sore. Kontraksi semakin kuat. Dokter dari Dubai, perawat dari Qatar, dan 2 bidan terbaik dari Jeddah berdiri di sampingnya. Semuanya dipanggil hanya untuk satu kelahiran. Mahmud mencium kening Yuni, matanya sembab. Di sudut ruangan, Faisal berdiri hikmat sambil berzikir. Said bolak-balik mondar-mandir dengan wajah tegang. Sementara Hamzah, dengan tasbih di tangan, membaca doa perlahan di pojok ruangan. Jam menunjukkan pukul 2.43 dini hari. Dan tangisan pertama itu, pecah. Tangisan yang membuat semua orang di ruangan itu berdiri. Tangisan yang membuat nenek tua di kamar sebelah menggigil haru. Tangisan yang membuat ibu Mahmud menjerit sambil menangis. Dia lahir. Dia lahir. Garis keturunan kembali hidup. Anak laki-laki. Putih bersih. Mata abu-abu. Rambut legam. Seorang bayi yang terlahir dari rahim seorang perempuan kampung dari Brebes, tapi menjadi harapan besar sebuah keluarga bangsawan Arab yang selama puluhan tahun kehilangan harapan atas keturunan. Yuni memeluk bayi itu dengan lemah. Air matanya bercucuran. Bukan hanya karena sakit telah lewat, tapi karena beban dan anugerah yang datang bersamaan. Seminggu setelah kelahiran, keluarga Mahmud mengadakan acara kecil di dalam rumah, tanpa media, tanpa tamu luar. Hanya keluarga inti dan beberapa tokoh agama terhormat. Di hadapan para ulama, sang ayah dari Mahmud berdiri dan berkata, "Hari ini, keluarga kami resmi memiliki penerus darah utama. Dan semua ini berkat perempuan suci yang dikirim Tuhan dari negeri yang jauh. Dia bukan bangsawan, tapi darahnya lebih mulia dari siapapun, karena dia telah menghidupkan kami kembali." Ucapan itu menjadi gema. Beredar dalam rekaman video pendek yang direkam salah satu kerabat. Dan video itu bocor. Tak sampai 3 hari kemudian, video pengakuan itu viral. Di Twitter Arab, di TikTok, bahkan masuk siaran televisi Mesir, Yordania, dan Malaysia. Judul-judul sensasional bermunculan. Perempuan Indonesia jadi istri 4 pria Arab, lahirkan pewaris keluarga tertua Riyadh. Misteri TKW yang disembunyikan, kini terungkap sebagai ibu garis keturunan Arab. Arab tak lagi perawan keturunan? Wanita Brebes jadi jawaban. Organisasi HAM internasional mulai bicara. Mereka menyebut pernikahan Yuni sebagai bentuk eksploitasi perempuan minoritas dalam struktur patriarki Arab. Lembaga sosial di Indonesia menuntut agar Yuni dipulangkan. Bahkan KBRI di Riyadh turun tangan. Keluarga besar Mahmud menggelar konferensi pers tertutup. Mereka menyangkal adanya paksaan. Mereka mengaku semua dilakukan dengan pernikahan syar'i dan penuh persetujuan. Tapi tekanan publik sudah terlanjur meledak. Dan di tengah semuanya, Yuni memilih diam. Ia tak bicara ke media. Tak mengeluarkan pernyataan. Ia hanya menggendong anaknya, menyusuinya, dan setiap malam menulis di buku harian kecil pemberian ibunya dulu. "Ibu, aku nggak pernah bermimpi punya hidup seperti ini. Tapi aku juga nggak pernah tahu bahwa rahimku akan jadi rebutan orang-orang yang katanya bangsawan. Kadang aku ingin pulang. Tapi aku takut. Anakku tak akan diterima di tanahku sendiri." 1 bulan setelah berita viral, datang paket dari Indonesia. Sebuah surat, dengan tulisan tangan tremor. Dari Ibu Yuni. "Nah, Ibu nggak ngerti kenapa banyak orang di kampung tiba-tiba datang dan tanya-tanya soal kamu. Katanya kamu istri orang Arab. Katanya kamu punya 4 suami. Mereka ngomong macam-macam. Tapi buat Ibu, kamu tetap anak Ibu yang paling baik. Kamu mungkin bingung sekarang, tapi jangan lupa salat. Jangan lari dari Allah. Kalau kamu lelah, pulanglah. Kalau kamu kuat, bertahanlah. Kami nggak butuh kamu jadi kaya.
Nak, kami cuma pengen kamu hidup dengan hati tenang. Yuni membaca surat itu sambil menangis semalaman. Ia meremas surat itu di dada. Tak pernah ia merasa sehancur ini. Ia memandangi anaknya yang tertidur pulas di ranjang emas. Dan untuk pertama kalinya, Yuni berdoa agar waktu bisa berhenti. Setelah tekanan bertubi-tubi dari publik, media, dan bahkan organisasi internasional, keluarga Mahmud memberikan pilihan terbuka pada Yuni. Kamu boleh pulang ke Indonesia, bawa anakmu, atau tetap di sini, dan kami akan menjadikanmu ibu agung dalam silsilah keluarga. Dua pilihan, dua dunia, satu keputusan. Dan malam itu, Yuni menggelar sajadah. Ia salat tahajud untuk pertama kalinya sejak melahirkan. Ia menangis dalam sujud, memohon petunjuk. Ia berdoa panjang, lirih, gemetar. Dan saat fajar menyingsing, ia sudah memutuskan. Pagi itu, langit riat cerah seperti biasa. Tapi di dalam hati Yuni, badai berkecamuk. Ia duduk di kursi taman, mengenakan gamis longgar berwarna biru muda, menggendong bayinya yang baru berusia 2 bulan. Di hadapannya, duduk 4 pria yang kini secara hukum adalah suaminya. Mahmud, Saeed, Faisal, dan Hamzah. Mereka menatapnya dalam diam. Masing-masing dengan caranya sendiri menyembunyikan kekhawatiran. Aku sudah salat istikharah, kata Yuni akhirnya, suaranya pelan tapi jelas. Dan aku sudah bicara dengan hati kecilku. Semua mata tertuju padanya. Aku ingin pulang ke Indonesia. Aku ingin anakku mengenal sawah, bukan istana. Aku ingin dia tahu tanah tempat ibunya lahir, sebelum dia tahu tentang darah bangsawan. Aku ingin dia tahu bahwa sederhana bukan aib. Dan kalau kalian benar-benar mencintaiku, tolong, jangan tahan aku. Sejenak, semua diam. Tak ada amarah, tak ada makian. Hanya keheningan yang menggigilkan udara padang pasir. Lalu Mahmud berdiri. Ia berjalan ke arah Yuni, mencium kepala anaknya, lalu berbisik lirih. Kalau itu pilihanmu, maka itu juga bagian dari takdir kami. Tapi ketahuilah, Yuni, kamu bukan lagi pembantu. Kamu sudah jadi sejarah bagi keluarga kami. Saeed menunduk dalam-dalam, sementara Faisal mengambil kertas di sakunya. Ia menyerahkan sebuah dokumen kepada Yuni, sebuah rumah di Brebes, 1 hektar sawah, dan rekening atas nama Yuni berisi dana untuk hidup 10 tahun ke depan. Semua diberikan tanpa syarat. Kami tidak membeli kamu, ujar Faisal. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kamu telah mengubah nasib 4 pria yang tak pernah menyangka akan jatuh cinta pada perempuan dari desa. Hamzah berdiri terakhir. Ia menggenggam tangan Yuni dan berkata dengan suara gemetar, jaga dirimu, jaga anakmu, dan jika suatu hari kamu kembali, rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Keputusan Yuni membuat geger dunia lebih luas dari sebelumnya. Judul-judul berita internasional kembali meledak. Perempuan Indonesia tolak hidup mewah bersama 4 suami Arab, pilih pulang ke desa. Wanita ajaib dari Brebes mengajarkan dunia arti cinta tanpa kepemilikan. TKW yang membuat 4 pria Arab bersujud, kini hidup tenang di tengah sawah. Namun Yuni tidak peduli. Ia tak ingin diwawancara. Ia menolak jutaan tawaran eksklusif. Ia hanya ingin satu hal, hidup damai, jauh dari sorotan. Saat kakinya menginjak kembali tanah kampung, Yuni hampir tak percaya. Wajah ibunya yang sudah keriput berlari menyambutnya, meski tertatih. Ayahnya berdiri di pojok pintu dengan mata berkaca-kaca. Tetangganya semua terdiam, tak percaya. Yuni pulang bukan dengan tas robek dan baju lusuh seperti dulu. Tapi juga tidak dengan kemewahan mencolok. Ia hanya membawa 1 koper, 1 bayi, dan 1 senyum yang penuh luka dan kemenangan. Tak semua menerima. Ada yang mencibir. Ada yang bertanya-tanya, mana suaminya? Kenapa cuma 1 anak? Tapi Yuni tak menjawab siapa-siapa. Ia menanam cabai di pekarangan. Menyapu halaman. Menjadi ibu biasa. Anak itu tumbuh cepat. Tampan, berkulit bersih, matanya tajam seperti ayahnya. Ia memberi nama anak itu, Raffi Al-Yunus. Raffi berarti, yang tinggi derajatnya. Al-Yunus berarti, yang tenang dan membawa kedamaian. Pada malam ulang tahun Raffi yang ke-5, Yuni menulis surat. Nak,
Kamu lahir di negeri jauh, dari rahim seorang ibu yang hanya ingin keluarganya kenyang. Tapi Tuhan mentakdirkanmu lahir dari cinta 4 laki-laki yang luar biasa. Mereka bukan mencintai tubuhku, tapi keyakinan dan keteguhan hatiku. Suatu hari kamu akan bertanya, siapa ayahku? Maka ibu hanya bisa menjawab, kamu punya lebih dari satu. Tapi yang paling penting, kamu hanya punya satu Tuhan. Surat itu disimpan Yuni di dalam laci meja. Belum ia berikan, entah kapan waktu yang tepat. Tahun-tahun berlalu. Yuni tetap tinggal di rumah kecilnya. Ia menolak semua lamaran pria desa. Ia tak menikah lagi. Ia hanya membesarkan Raffi dan sekali-sekali menatap langit malam sambil mengingat 4 pria yang pernah mencintainya, tanpa saling membenci. Dan di Riyadh, di Dubai, di Madinah, 4 pria itu tetap mengirimkan surat, hadiah, dan doa. Yuni tidak membalas. Tapi ia tahu, cinta yang benar tak perlu memiliki, hanya perlu mengikhlaskan.